warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bu Andri masih sibuk ya? Masih sibuk. Oke, mulai kesempatan ini juga saya mewakili jajaran kepengurusan, khususnya pengurus 15, kemudian juga ada di situ bidang kerjanya. Kita ada pengurusnya jumlahnya 15 orang, bidangnya itu ada 6 bidang, kemudian yang sekarang dimotori oleh bidang 6 dan bidang 1. Bidang 1 itu Mas Agus, bukan waseknya Hardi sebenarnya, tapi berhalangan hadir saat ini. Cuman yang membidangi perempuan adalah Bing Umi dan Bing Tuti. Bing Umi sebagai wakilnya dan Bing Tuti sebagai wakilnya, Bing Umi sebagai wasek. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bung Depi tadi, bahwasanya PUK kita ini sebenarnya banyak kegiatan. Jadi training itu tidak melulu mentang-mentang kita PUK bergerak di bidang bagaimana kesejahteraan dan melindungi anggota. Jadi tidak hanya training advokasi, beracara, kemudian berpublic speaking, atau apa itu saja. Jadi kita kembangkan ke yang berbentuk skill. Sepertinya tadi kayaknya sudah ada koordinasi dulu yang mau menjahit. Nah, nanti kita koordinasi ke PC. Karena di PC nanti yang di Panpil lantai 3 itu terus itu mesti jahit semua, tapi nggak terpakai. Nah, itu kita manfaatkan. Karena Infineon pun waktu itu ada 5 orang ngirim dari kita, kayak si Epo, si Cici, kemudian siapa sekarang, Elkerida, Yunita, ada beberapa sudah kita kirim ke sekarang. Dan alhamdulillah di rumah dia sudah buka jahit menjahit. Nah itu. Nah diharapkan juga baking lodging ini pun sudah banyak kita juga kayak si Epo, kemudian ada beberapa kawan-kawan itu sudah ngisi ke Pasirda yang ada itu. Nah itu hasil dari training ini. Dan pun kita berharap yang ada di sini pun yang hari ini di Batam 2 itu masih kosong. Roti yang begini-begini belum ada. Silakan dibuat di rumah kan. Daripada OT terus. Nah itu mendingan di rumah sambil ngasuh suami dan anak yang bermanfaat semua. Tidak harus punya oven yang seperti ini, oven kecil pun bisa kan? Mungkin setengah kilo di ini kan, buat sedikit. Coba masukkan ke sana, langsung. Dan pun kita kan ada umur tertentu kita tidak akan bekerja. Pada saat umur tertentu kita akan berada di rumah. Apalagi mohon maaf namanya ibu-ibu, pasti akan mengurus suami dan anak. Itu prioritas kan? Jadi kita berharap nantinya, walaupun orang bilang, oh kebanyakan kalau dia sudah bisa bikin roti, sudah bikin menjahit, sudah bukan bisa menghias pengantin, itu kita ada juga deh. Sebulan, 2 bulan kemudian, 6 bulan kemudian keluar, itu tidak masalah, karena tujuan kita adalah untuk pembekalan diri, itu tidak masalah. Tapi jangan pula yang hadir 18 di sini, 6 bulan kemudian 18-nya keluar semua. Kita tidak berharap begitu, ya kan? Kita tidak berharap begitu. Namun silakan dipilih mana potensi yang terbaik untuk kita jalani, ya kan? Kemudian nanti ke depan kita yang pertama kayaknya masalah jahit menjahit. Nanti tadi sudah koordinasi dengan yang 2 orang tadi, itu orang PC, pimpinan cabang yang ada di Panbil. Kemudian situ ada jahit menjahit. Kemudian juga mungkin tata rias pengantin. Nggak mungkin laki-laki kan? Nah itu 2 itu nggak mungkin laki-laki kan? Nanti ada perempuan. Boleh laki-laki. Ya, kalau bisa jadi cantik nanti berhasil. Itu yang belakang dulu. Kemudian juga nanti ke depan, karena kita punya channel juga di Sanimba, Bung Suhermanto, itu bendahara PUK. Bung Suhermanto ada nggak yang kenal? Itu kenal semua ya. Kenal ya. Bung Lewer kenal ya. Itu bendahara PUK. Beliau ada di Sanimba. Mantan apa? Di Sanimba itu macam-macam. Ada salah satunya mungkin ke depan kita mau koordinasi tentang bagaimana budidaya jamur merah. Budidaya jamur. Karena di sana udah ada itu jamurnya. Budidaya jamurnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya itu siapa tahu kita jadi pengusaha jamur merang. Tapi ada masalahnya kan? Potensinya besar. Kemudian tadi ada ternak lele, yang ternak lele pun sudah banyak yang berhasil. Nah, gitu kan? Kemudian apa lagi?
yang dilaksanakan saat itu. Namun yang kita minta dari pengurus agar supaya saat mengikuti kegiatan maunya betul-betul serius gitu kan, sayang memang. Dasarnya banyak Karena Mas. sekali kita mengadakan kegiatan ini uang juga yang kita pakai, uang anggota, ya kan? Sayang seandainya kalau kita tidak manfaatkan, mau itu keluar tapi tidak bermanfaat buat kita. Nah, itu sayang. Jadi tolong kita keseriusan kalau ngaji seperti ini ya. Saya dengar yang kloter hari ini sangat luar biasa dan antusias sekali katanya. Untuk itu kita tepuk tangan dulu lah ya. Dari sekian 6 kloter, 7 kloter itu ya, kloter terakhir ini kayaknya yang paling bagus kan. Menurut Bu Andre. Nah, beliau ini juga sebenarnya mantan Infineon. Mantan UO Infineon juga gitu. Testing tapi beliau ada. Nah, beliau ini sebenarnya orang Infineon juga tadinya. Sama seperti kita, tapi beliau di testing. Berhubung sekarang sudah jadi pengusaha, dia nggak ngelihat Infineon lagi. Gitu. Ya, itu ya mungkin Bu Andri kita ucapkan terima kasih Pak ya sudah ngajarin kita gimana bikin roti. Dan mudah-mudahan nanti roti juga akan kita bawa pulang nih. Beliau ini sudah lama juga, 20 tahun ya. Nah, 20 tahun itu di Infineon. Cuman dia UO testing. Gitu. Mungkin sebagian nggak kenal kan beliau? Kenal. Yang kenal di sini, yang lama kenal lah. Karena beliau lumayan terkenal di sana ini. Karena ada sesuatu dan lain hal. Ya minimal kalau misalnya dari SMB ke testing, gimana cara koordinasi WIP, dia tanya ke SMB, nah beliau lah yang jago kan. Karena lumayan UO kan harus publish kemana-mana kan baik. Nah, sekali lagi saya berharap mari sama-sama kita ikutin apa yang telah diprogramkan oleh Umi, Bung Tuti, gitu kan? Ikutin program itu, tapi keseriusannya diharapkan agar supaya apa yang kita plan, apa yang kita rencanakan di dalam training itu bermanfaat. Seperti kawan-kawan yang sudah berhasil hari ini, baking roti, jahit menjahit, yang namanya apa namanya, benak lele dan lain sebagainya, mereka sebagian sudah berhasil. Samping ya kayak beternak lele itu mereka buat di rumah, pakai drum yang warna biru itu, udah banyak berhasil. Contohnya kayak Pauji mungkin yang di testing ini, sudah berhasil. Lampang ya itu sudah berhasil. Mudah-mudahan nanti di Batam 2 akan muncul roti-roti seperti ini. Yang buat di rumah dibawa ke Siar dapat dia isi koperasi. Karena koperasi itu juga kita bentuk dan kita dirikan juga sama-sama itu tujuannya buat karyawan, bukan buat perusahaan. Makanya koperasi itu juga sebenarnya waktu berdirinya itu atas dasar inisiatif dari PUK juga. Karena memang pengurusnya juga sama, orangnya itu juga. Karena kita melihat ada potensi yang akan bermanfaat buat kita ke depan. Jadi antara PUK dan koperasi itu sebenarnya berkolaborasi dengan baik. Apapun itu kalau memang supportnya bagus, saya pikir koperasi akan support dengan baik. Ya, saya harap itu aja. Terus yang terpenting lagi, karena anggota kita itu 65%, 70% adalah perempuan, ya kan? Sementara di pengurus itu hanya 32 orang cuman yang perempuannya. Nah, itu yang saya harapkan agar supaya nanti banyak lagi perempuan-perempuan yang ikut di dalam kepengurusan itu. Karena kami laki-laki ada spesifik tertentu masalah perempuan itu kami nggak ngerti, kurang sensitif. Iya. Bagaimana seorang perempuan kerja malam, apa yang dia butuhkan, baik nutrisi, apapun semuanya itu. Sebagian kami tidak mengerti secara detail. Nah, kalau lebih banyak perempuan yang menyuarakan kepentingan perempuan itu lebih bagus. Lebih bagus. Oh Pak, kami butuh ini, kami perlu ini, kami perlu ini. Sampaikan ke kita dan itu akan kita bawa di dalam pertemuan yang manajemen. Pak, kami butuh ini. Kalau Bapak butuh output tinggi, quality bagus, Bapak harus siapkan ini. Tangguhlah. Namanya kita negosiasi. Minta 10 dikabulin 5 kan alhamdulillah kan. Daripada nggak minta sama sekali, akhirnya 0. Nah, kan kayak gitu. Jadi saya juga mewakili dari kepengurusan, mohon kiranya bagi siapa yang punya waktu luang, sempatkanlah gitu berdiskusi dengan Umi, dengan apa,
dengan Tuti ataupun dari pengurus-pengurus yang lainnya dengan Teteh gitu kan, bisa nanti berkomunikasi. Sampaikanlah apa yang kalian butuhkan saat sebagai perempuan pekerja. Perempuan pekerja, baik ibu-ibu maupun lajang, apapun itu. Nantinya sekarang kita lagi mengakomodir agar supaya di perusahaan itu disiapkan tempat penitipan anak yang di bawah 3 tahun. Nanti ibu-ibu yang bekerja punya anak di bawah 3 tahun atau 5 tahun diusahakan untuk dititip di area kerja itu agar supaya tenang, nggak perlu lagi pakai laktasi. Pada saat istirahat dia bisa langsung ketemu anaknya, bisa langsung menyusui anaknya, bisa langsung merawat anaknya, hati tenang daripada dititip di rumah tetangga kan was-was. Nah itu kita lagi usahakan. Umi ya kamu pengen tadi kan. Nah tim itu Umi lagi ngendel sama saya ini. Doakan mudah-mudahan itu berhasil. Sejauh ini dari manajemen menginginkan ada tapi di sekitar Batamindo, tapi kita masih menolak. Karena kalau di Infineon ditempatkan di Plaza Batamindo kan sama aja jauh. Nah, jadi kita pengennya agar supaya seperti di Kalang Way, di Kalang Sektor. Di bawahnya itu ada kindergarten. Nah, jadi yang punya anak bisa nanti dibawa ke PT sama-sama kerja atau diantar gitu kan. Nah, nanti di situ ada pengasuhnya. Pengasuhnya mungkin kayak babysitter atau siapa lah. Doakan mudah-mudahan berhasil. Itu lagi kita trigger ya. Jadi salah satu itulah kan muncul dari ide ibu-ibu muda gitu kan, yang baru married, baru punya anak setahun 2 tahun kan kadang gelisah Pak, gimana kalau berangkat hujan, tinggalkan anak, tinggal siapa? Apalagi kita semua di sini perantau, rata-rata ketemu jodoh di sama-sama Infineon gitu kan. Sementara orang tua dua-duanya di kampung, satu dari Padang, satu dari Jawa, kan nggak mungkin ketemunya di Batam. Dibilang ketua bukan hal yang mustahil, sama seperti laktasi room. Itu kan nggak ada di awal kan? Laktasi room juga. 10 tahun terakhir. Itu pun kita minta, bukan berarti ada dengan sendirinya. Ya, salah satu juga itu laktasi room. Rekan-rekan. Berikut juga nanti misalnya yang sekarang lagi melaksanakan laktasi di sana, kan di situ kami nggak tahu butuhnya apa. Kalau dulu kan dikasih kulkas kecil gitu kan. Kalau dulu kan, ada feedback kita minta kulkasnya diperbesar dengan slot-slot yang bisa naruh botol gelas itu kan. Nah itu kan segitu kami nggak ngerti sampai sedetail itu. Nah untuk itu kami, terutama saya mewakili pengurus, berharap agar supaya ide-ide yang seperti itu sampaikan ke kami, jangan diem. Kalau diem itu namanya pengkhianatan. Benar, pengkhianatan terhadap kepentingan kita, bukan kepentingan orang lain. Karena kalau kita diem nggak ngerti orang apa sih yang dibutuhkan itu. Berikut juga pengurus nggak ngerti kami apa sih mau keperluan orang ini gitu kan. Keperluan orang ini apa? Padahal banyak sebenarnya kan. Nah itu karena tidak disampaikan, tidak dibangun komunikasi dengan baik, akhirnya sama-sama diem. Nah untuk itu sekali lagi saya berharap mungkin dari testing ada buki gitu kan, ada di assembly kayaknya banyak assembly hari ini kan, sampaikanlah itu sama kawan-kawan yang di front gitu kan. Nah, sampaikan, ayo kira-kira apa sih ide yang cemerlang yang kita butuhkan nih sebagai karyawan perempuan pekerja. Kerja malam, kerja sore, misalnya kerja pagi, apa sih yang dibutuhkan gitu. Sampaikan melalui Bing Umi, misalnya apa nanti Bing Umi sampaikan ke kita. Atau juga bisa langsung kita punya union room di situ. Mungkin kalau masuk union room mungkin agak risk lah ya, karena di situ banyak yang laki-laki semua kadang banyak kan, profesor semua begitu. Ini sampaikan Bing Umi, ada Bing Tuti, dua-duanya ada di Batam 1 saat ini. Nah, sampaikanlah itu, ide-ide itu apa sih sebenarnya. Kalau misalnya bisa kita lakukan secara bersama-sama kita lakukan, atau nanti yang mengajukan itu buat kelompoknya laksanakan sama-sama. Misalnya PT, misalnya siapa kan ada ide gitu kan, buat kelompok 10 orang atau 5 orang kita ajukan. Kita bikin perluasannya, kegiatannya ini kita laksanakan. Tujuannya adalah bermanfaat untuk ini dan ini gitu. Ya, sekali lagi saya mengharap karena memang anggota kita sekarang anggotanya
yang dari 2000 sekian itu karena sebagian itu nggak bisa menjadi anggota. Sebenarnya di tingkat HR pun secara peraturan itu nggak boleh menjadi anggota. Sebenarnya walaupun mereka bukan masuk ke dalam keanggotaan, sebenarnya hati mereka juga pengen. Makanya di situ kegiatan kita lumayan lancar gitu loh. Disupport oleh mereka walaupun mereka bukan keanggotaan. Tapi yang jelas kegiatan kita itu yang benar lah, yang bermanfaat. Oke, gitu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya mewakili kepengurusan yang ada maupun kepanitiaan pelaksanaan baking roti. Apabila ada kata dan sifat atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Disampaikan juga langsung boleh, dititipkan juga pembicaraannya ke yang lain boleh. Yang penting sampaikan ke kami sesuatu yang perlu kita perbaiki. Kami siap untuk menerima itu. Jangan diem, Pak Suparman itu ngomong aja taunya, misalnya kan. Tapi dia sendiri nggak bener misalnya, selalu begini, selalu begitu. Kalau kalian diam kan, saya nggak pernah berubah, akan gitu-gitu aja sayanya. Begitu juga dengan Pak Devi kan, karena kami nggak ngerti, menurut kami udah bener. Padahal belum tentu apa yang kami lakukan itu bener. Nah, feedback dari anggota itulah sebenarnya yang kami harapkan. Pak, begini harusnya, Bapak nggak boleh begini. Gitu. Sampaikan aja kita terima untuk perbaikan ke depan. Namanya kritik membangun. Oke, itu aja. Saya kalau udah dikasih kesempatan ngomong panjang. Boleh. Jadi kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Kita berharap ke depan ada pengusaha baking roti yang akan menyaingi Bu Andri. Amin. Ya kan? Oh, kita saingi Bu Andri, kita tunjukkan, Bu, Ibu itu kecil. Kami lebih pintar, lebih bisa gitu kan. Roti kami lebih empuk dari roti Bu Andri. Ya kan Bu Andri? Agree kan? Nah, beliau pun akan tersenyum sebenarnya. Bukan masalah. Iya, berhasil. Ada anak didiknya yang berhasil gitu kan. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.